Halo guys, balik lagi di channel Mat Kopling dengan gue Tito. Kalian pernah lihat nggak kalau misalkan di knalpot mobil biasanya kalau ada yang ngebul tuh ada yang warna hitam, ada yang putih dan lain-lain lah. Pokoknya banyak asapnya gitu. Jadi nggak orang doang yang bisa ngomong. Sebenarnya mobil juga bisa komunikasi sama orang. What? Caranya lewat asap knalpot. Gimana cara dia berkomunikasi? Dari warna si asap knalpotnya itu. Sebenarnya kan mobil normal itu kan aslinya kan harusnya kan nggak ada asapnya kan, harusnya kan bersih gitu aja, kecuali mobil dulu ya. Cuma kan sekarang mobil-mobil ini udah teknologi udah bagus, jadi udah didesain sedemikian rupa asap knalpotnya itu nggak ada warnanya gitu, jadi kayak bersih gitu aja gitu, kayak transparan. Nah cuman kalau misalkan mobil kalian ini terhitung baru tapi ada asapnya, atau nggak baru banget deh, misalkan 5 tahun tapi udah ada asapnya, itu berarti mobil kalian itu mencoba untuk berkomunikasi dengan kalian. Berarti ada yang salah, terutama di bagian di mesinnya. Pertama kan dia ada warna hitam, ada warna biru, ada warna putih. Ini warna birunya bukan warna biru kayak biru elektrik gitu ya, tapi warna birunya tuh kayak biru gelap gitu. Jadi sebenarnya warnanya gelap, cuma kalau kalian perhatiin itu sebenarnya biru. Jadi ada yang biru gelap, ada juga yang hitam. Nah itu beda. Kalau misalkan kalian pagi-pagi nyalain mobil, waktu mobil masih dingin, pertama kali nyalain mobil lah pagi-pagi ya, itu biasanya kan suka ada keluar asap putih tuh, ya kan, tapi nggak yang putih tipis gitu, nggak terlalu pekat lah ya. Itu sebenarnya wajar kalau warna putih yang masih baru dinyalain karena mesinnya itu masih dingin. Nanti ketika dia itu mesinnya udah panas, kan ada indikatornya tuh di dashboard ya, yang mesin masih dingin tuh ada biru-biru biasanya. Nah itu biasanya kalau misalkan dia itu udah mesin udah panas, indikator yang biru itu udah hilang, harusnya sih itu udah asap putihnya juga udah hilang gitu. Itu juga asap putihnya bukan asap putih yang tebal gimana, asap putih biasa gitu loh, maksudnya nggak yang gimana-gimana. Kalau masih ada juga dan tebal, itu berarti ada yang salah gitu, itu udah nggak wajar. Kalau asap putih itu biasanya menandakan kalau ada bagian dari cooling yang masuk ke dalam ruang bakar. Jadi mesin itu kan panas, ruang pembakaran itu kan panas. Jadi ada yang mendinginkan mesin. Itu ada dua, ada dari cooling yang biasanya kalian itu isi di radiator tuh. Kadang orang biasanya ngisi pakai air biasa ya. Ada juga pendingin mesin tuh oli. Gitu. Jadi ada dua, ada cooling, ada oli gitu kan. Oli itu dari dalam mesinnya, cuma kalau yang cooling itu dari untuk engine blocknya gitu. Kalau oli itu untuk bagian ruang bakar. Kalau asapnya putih itu biasanya berarti dari coolingnya itu ada yang bocor, ada yang masuk ke dalam ruang bakar. Jadi jalur coolingnya itu lewat, itu ada yang masuk, jadi menyebabkan si ruang bakar itu basah, ya kan, basah keisi dari cooling. Itu kan semestinya harusnya kan nggak ada, cuma karena dia bocor dia akhirnya masuk gitu. Terus ada juga yang warna misalnya kalian perhatiin itu warnanya agak biru. Nah itu tuh biasanya ada oli yang masuk ke dalam ruang bakar. Jadi yang gue bilang tadi, pendingin mesin itu kan ada dua, ada cooling, ada oli mesin. Nah itu kalau misalkan biru, berarti dia oli mesinnya itu ada yang masuk ke dalam ruang bakar. Jadi kan di dalam ruang bakar itu kan ada namanya piston, ya kan. Nah, ketika piston itu naik, oli itu kan ikut naik juga, mengikuti arah piston itu dari bawah pistonnya untuk mendinginkan dinding-dinding dari ruang bakar. Ketika pistonnya turun, di kepala piston itu ada namanya ring. Nah, ring piston atau kalau bahasa bengkel itu ring seher ya. Ring sehernya itu yang bikin olinya itu bersih lagi dari dindingnya. Jadi ibaratnya kalau di kaca tuh kayak wiper gitu loh, kayak wiper. Jadi ketika pistonnya turun, bahan bakar sama udara pun masuk tanpa ada campuran oli sama sekali gitu. Itu yang bikin si ruang bakarnya itu tetap bersih, tetap dingin. Nah, kenapa oli itu bisa masuk ke dalam ruang bakar? Karena biasanya ring sehernya itu yang tadi gue bilang yang buat kayak wipernya itu ya, kalau kaca ya, itu tuh kayak rusak. Akhirnya dia begitu pistonnya turun, olinya tuh ada yang masih ketinggalan. Jadi ketika bahan bakar sama udara itu bercampur lagi pengapian, itu ada sisaan oli yang ikut kebakar, jadinya warna biru keluar di knalpot. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak cuma ring seher doang, bisa juga karena pistonnya yang rusak, atau karena dinding ruang bakarnya yang mungkin ada recet ya. Recetnya kenapa bisa recet? Kadang padahal kan gerakannya gitu-gitu doang. Ya bisa macam-macam ya, contohnya kayak misalkan ada kotoran dari luar gitu kan, misalkan air filternya itu yang di depan nggak mengfilter dengan bagus, akhirnya ada debu atau kotoran yang masuk ke ruang bakar. Nah itu ngegesek-gesek terus ruang bakarnya, jadinya ada luka gitu kan. Itu yang bikin oli itu masuk ke dalam ruang bakar. Nah itu salah satunya ya. Nah itu kalau yang asapnya tadi warna biru, ada juga yang warna hitam nih.
Nah kalau warna hitam dia kebanyakan kayak misalkan di mesin diesel kali ya. Mungkin zaman dulu mesin diesel tuh ngebul gitu kan, knalpotnya kayak misalkan Innova zaman dulu kan suka ngebul tuh. Dari bahan bakarnya pun sebenarnya kalau diesel itu dulu kan kualitasnya masih kurang bagus ya. Jadi setelah pembakaran masih ada karbon depositnya di situ di ruang bakar. Itu yang bikin si mesinnya itu mengeluarkan asap warna hitam. Terus juga faktor lain yang membuat asapnya itu jadi hitam, yang paling sering sih karena campuran dari bahan bakar dan udara itu nggak seimbang. Nggak seimbangnya lebih ke bahan bakar lebih banyak ya ketimbang udaranya. Kenapa bisa lebih banyak? Faktornya macam-macam. Dari fuel injektornya rusak gitu kan. Jadi dia nyemprot bahan bakar ke ruang bakar itu nggak sesuai gitu, lebih banyak, atau ketika harusnya terjadi peledakan dia masih nyemprot, akhirnya masih ada sisa. Nah itu masih karbon depositnya itu banyak banget nih. Jadi misalnya bahan bakar yang masuk harusnya udah meledak tapi dia masih ada tambahan, nah itu sisaannya yang jadi bikin si asapnya itu jadi hitam. Terus salah satunya. Terus ada juga misalkan kalian jarang bersihin air filter yang ada di depan. Jadi mesin kan butuh udara. Jadi sebelum udara itu masuk ada namanya filter, biar udara yang masuk itu benar-benar bersih. Karena itu nyaring kotoran, otomatis lama-lama filternya itu kan kotor. Kalau kalian nggak pernah bersihin atau kalian nggak pernah ganti, orang umumnya sih ganti sih ya, karena itu nggak mahal dan jangka waktunya panjang. Kalau kalian jarang ganti, nggak pernah ganti apalagi ya, itu nanti udara yang masuk akan ketahan sama kotorannya itu. Udara dikit, ya otomatis jadinya fuel-nya lebih banyak ketimbang si udaranya itu yang masuk. Itu juga salah satu contoh yang membuat si bahan bakar itu jumlahnya lebih banyak daripada udara. Ada juga yang karena sensor udaranya itu error. Sebenarnya macam-macam sih. Cuma gue di sini jelasin yang paling paling umum mungkin ya, paling umum terjadi dari pengalaman teman-teman gue gitu. Kalau dari gue tipsnya sebenarnya kalau udah kejadian mobil teman-teman nih ada yang udah terlanjur berasap, itu lebih baik walaupun tadi yang putih, mau biru, mau hitam, itu sebenarnya lebih baik as soon as possible kalian bawa ke bengkel, karena itu nggak bisa dibenerin sendiri. Itu harus butuh keahlian khusus dan butuh peralatan yang khusus di tempat yang khusus. Kalian nggak bisa ngelakuin itu di rumah karena mungkin toolsnya nggak ada, peralatan nggak ada, atau mungkin butuh lebih dari satu orang yang kerjain gitu kan. Karena itu kan harus membuka mesin, harus melihat lagi gitu kan apakah di mana letak masalahnya. Dan juga gue ada tips juga untuk biar itu nggak terjadi, biar mobil kalian itu nggak berasap. Sebenarnya lumayan umum. Jadi tipsnya itu ya kalian, ya satu sih udah pasti kalian rutin servis di bengkel resmi kalau bisa, karena mereka punya panduan khusus untuk masing-masing mobil gitu. Jadi kalau misalkan Mazda, gue bawa ke bengkel resmi Mazda, dia punya modul khusus gitu kan, punya prosedur khusus. Macam-macam, beda mobil, beda pabrikan, beda bengkel resmi. Kalau semisal kalian jarang ke bengkel resmi, misalkan di tempat tinggal kalian itu nggak ada bengkel resmi, misalkan kalian punya bengkel langganan ya, misalkan kalian punya bengkel langganan, nah kalian sering-seringnya tune up. Tune up itu apa? Tune up itu untuk membersihkan ruang bakar saat kayak seperti semula, mobil semula. Jadi kayak semuanya dibersihin, kalau sisa-sisa ada karbon depositnya itu udah dibersihin. Terus juga dilihat lagi kondisi piston, kondisi ruang bakar tuh gimana, terus kondisi businya gimana dan lain-lain lah, kondisi dalamnya. Itu kalau bisa kalian sering-sering kayak gitu, karena untuk kesehatan mesin juga gitu loh. Biar, karena kalau misalkan kotor atau gimana bukan masalah ngebul doang, bukan masalah rusak, itu akan lebih boros juga gitu loh. Jadi banyak plusnya kalau kalian sering-sering tune up atau di servis di bengkel resmi gitu. Paling itu aja saran dari gue. Kalau misalkan kalian ada tambahan atau mungkin kata-kata gue yang salah, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi kita sharing bareng-bareng. Dan thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau menurut kalian konten gue ini bermanfaat. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.